Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'una bidinihi wal mujahiduna lil Islam hum khairul ummati wa atqaha. Amma ba'da. Jamaah pengajian Rona Senja Majelis Taklim Ikatan Warga Muslim Indonesia Taiwan yang saya hormati, yang saya banggakan, rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berjumpa, dapat bersua, sekalipun hanya lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan dan pengajian silaturahmi pada sore hari ini nanti mampu membawa manfaat untuk kelangsungan hidup kita dalam rangka meningkatkan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka mengabdikan pengabdian diri kepada masyarakat, nusa, bangsa, dan agama. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, rahmat salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan tetap kekal abadi atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kathah paring pitedah dumateng umat manungsa kelebu kula lan panjenengan sedaya, sehingga sampai dengan saat ini kita sudah mampu membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batal, pundi perkawis ingkang kedah dipun tinggal lan pundi perkawis ingkang rupi perintah. Ma'asyiral hadirin para pendengar yang saya hormati, hadirin hadirat jamaah MT Iwamid yang saya banggakan, ingkang kula hormati Ibu Isna Hidayati selaku Ketua MT Iwamid dan Ibu Witiari selaku Wakil Ketua, yang saya banggakan di tempat nan jauh di sana mampu mendirikan sebuah perkumpulan dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya sungguh terharu dan bangga mengikuti acara ini. Saya sering tersandung beberapa jam yang lalu ketika hendak berhubungan, untung dituntun, dipandu oleh Mbak Novita. Caranya ikut di dalam LAN ini. Bab yang biasa kami lakukan adalah mengikuti Zoom di acara-acara tertentu, dan lagi ini dengan luar negeri, tapi alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah
kita bisa saling silaturahmi. Ma'asyiral hadirin hadiratur rahimakumullah jamaah. Alhamdulillah kita dipertemukan walaupun hanya lewat udara, mudah-mudahan bermanfaat ini. Dengan tema Ramadan, momentum untuk berhijrah ini patut kita untuk bermuhasabah. Sudah ke-20 hari ini kita harus introspeksi, mawasi diri, utawa kata orang Jawa mulat sariro. Biar perjalanan puasa kita tidak sekedar mendapatkan lapar, dahaga, dan haus, tetapi betul-betul kita rasakan sebagai bahan untuk melakukan hijrah. Al-muhajiru man hajarallah anhu. Jadi sesungguhnya hijrah yang betul itu adalah meninggalkan sesuatu yang mungkar menuju kebaikan. Sudahkah puasa 20 hari yang kita lakukan ini mampu menjadikan kita untuk bisa menaruh rasa iba kepada orang yang sering merasakan haus dan lapar di luar sana? Karena puasa yang kita lakukan betul-betul merasakan lapar, haus, dan dahaga. 1 hari tidak minum dan tidak makan, begini rasanya. Sehingga kita berpikir bagaimana kalau yang di luar sana, fuqara, masakin, yang kurang beruntung kehidupannya, kadang sehari makan, kadang sehari tidak, sulit untuk mendapatkan sesuap nasi. Adakah sampai dengan 20 hari ini atau tahun-tahun yang kemarin sudah kita lakukan puasa itu mampu memotivasi hati kita ini untuk iba kepada orang lain? Tentu orang-orang yang predikatnya orang-orang kurang beruntung, sing sajak kurang mangan, sulit mendapatkan pekerjaan untuk mencari nafkah. Betapa sulitnya. Maka Allah perintahkan puasa kepada kita ini sesungguhnya adalah untuk menjadi orang yang iba. Ada di dalamnya muttaqin. Nah, orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa ini tentu welas asiye kepada orang lain, tepo selironya tinggi. Karena pernah ditempa oleh Allah melaksanakan ibadah puasa sehari saja rasanya demikian. Kalau kita kemarin dengan puasa belum bisa menjadikan diri kita orang yang lomo, artinya orang yang dermawan, maka tekad Rona Senja ini adalah untuk menjadi orang-orang yang loman kepada orang lain, dermawan kepada orang lain. Karena kita pernah merasakan yang demikian. Lebih-lebih kalau kita memang merasa berkelebihan. Saya doakan saudara-saudara saya yang ada di Taiwan ini semuanya diberikan rezeki yang melimpah ruah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tetap mendapatkan taufik, hidayah, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa untuk melakukan hijrah dari sifat bakhil kita kepada Allah dan kepada sesama menjadi orang-orang yang dermawan di jalan Allah untuk sesama. Amin. Amin ya robbal alamin. Saudara sekalian, kalau kita sadari siapapun diri kita, hidup kita ini tidak akan bisa keluar dari 4 keadaan yang akan saya sampaikan ini. Disadari atau tidak, mari kita muhasabah betul, introspeksi. Tidak bisa keluar dari keadaan yang bagaimana?
Yang pertama, nuwun sewu, ibu-ibu, mbak-mbak, mas bapak yang saya banggakan. Kita pasti mendapat anugerah dari Allah. Itu pasti. Yaitu berupa banyaknya kenikmatan yang bisa kita rasakan selama ini. Jangan kita lupa itu. Saiki awake dhewe iso nyandang penganggo rapet mangan wareg, berkat siapa? Allah tidak pernah berhenti senafas pun untuk menghentikan nikmat yang diberikan kepada kita. Harus kita sadari, jangan banyak mengeluh. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung dibanding kita, orang-orang yang memang dibuat oleh Allah beruntung ini. Tentu memang berat untuk melakukan itu. Yang kedua, setiap manusia siapapun kita pasti mendapat atau kita pasti mengalami musibah dan ujian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini sudah terukur dari dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mengeluh terhadap keadaan yang diberikan oleh Allah, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan beban di atas pundak kita kalau kita ini tidak mampu memikulnya. Maka ketika Allah memberikan ujian apapun kepada kita, pasti sudah diukur oleh Allah bahwa kita ini mampu menghadapi. Ma'asyiral hadirin para pendengar Majelis Taklim Iwamid yang saya banggakan. Untuk menuju itu semua memang sulit. Karena apa? Kita ini oleh Allah diberi nafsu yang sangat berat, maka wajib melakukan puasa. Maka nanti apa yang perlu kita ini berhijrah? Mari puasa ini tidak sekedar dilaksanakan, dialami, tapi dirasakan. Dirasakan betul. Beratnya apa? Yang pertama, kula panjenengan niki kalih Gusti Allah dipun paringi nafsu sing jeneng nafsu rububiyah. Nafsu rububiyah itu maknane nek cara Jawa nafsu bangsa kepangeranan. Manusia kalau imannya tidak mampu menekan yang sekecil mungkin yang namanya nafsu rububiyah, maka orang ini jadinya menjadi sombong, mengaku lebih besar dari yang lain. Kalau orang lain tidak mampu hormat dan menghormati, menghargai kepada kita, maka hati kita merintik gelo, nesu. Wong DE lebih kecil dari saya, pangkat, jabatan, harta, kekayaannya semuanya di bawah saya, tapi dia tidak mau hormat kepada saya. Ini jadi sombong, ini nafsu rububiyah. Uang ki nek gumedhe niki jeneng kepanggonan nafsu bangsa kepangeranan. Maka diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adanya kita diperintah oleh Allah untuk melakukan puasa Ramadan mergo awake dhewe niki karo Gusti Allah, setiap manusia diberi nafsu namanya nafsu rububiyah. Kelihatan tidaknya nafsu bangsa kepangeranan pada diri kita tergantung seberapa besar nafsu keimanan yang dimiliki oleh kita sehingga mampu menekan yang sekecil mungkin yang namanya nafsu rububiyah. Orang itu kalau imannya kuat maka tidak nampak yang namanya nafsu rububiyah karena yakin di atas sana
adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. A'la ada di sana di atas, Allah lebih besar dari segala-galanya. Itu kalau imannya kuat. Maka dibentuk orang agar puasa ini beriman, kemudian melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, biar kita nanti punya bahan untuk melakukan hijrah. Apakah kita ini sekarang menjadi orang yang sombong? Apakah diri kita ini di dalam hati kita, sudur kita masing-masing ini kedapatan nafsu rububiyah, sehingga suka mengecilkan orang lain, suka mengecilkan teman, suka mengecilkan saudara, merasa diri kita adalah lebih dari yang lain. Ini nafsu rububiyah. Ayo poso niki dijogo, contohnya lah Nur Hasim. Nur Hasim ini ada orang lain kok tidak mau menghormati kepada saya. Dia tidak berilmu. Nur Hasim merintik hatinya. Oh, posone Nur Hasim ini tidak berhasil. Apa yang akan dibawa pindah menjadi orang yang merendah itu tidak ada walaupun sudah melakukan lapar, dahaga dan haus. Ayo niki digerayai awake dhewe. Ketika kita menjadi orang Muslim di Taiwan kemudian berhasil bekerjanya, setelah pulang kemudian apa kita kemudian malu punya orang tua kita yang dalam keadaan nuwun sewu tergolong kurang beruntung. Isin duwe ibu kita, jangan lupa Bapak Saudara, kula panjenengan niki berhasil ki mergo dongane wong tua. Ingat, kita ini tiap malam ibu bapak kita selalu mendoakan anak-anaknya dimanapun berada. Anak saya yang ada di Taiwan, anak saya yang ada di Malaysia, anak saya yang ada di Saudi Arabia. Tidak ada ibu bapak yang tidak berdoa ketika malam. Kula mbiyen diomongi lah bapak dhewe itu selalu beribadah kalau malam ndongakne anak koyok gak percaya. Tiba setelah saya sudah usia tua begini, saya sudah kepala 6, sudah bukan orang anak-anak lagi. Usia saya sudah 63. Merasakan betul bagaimana punya anak. Tak dongak nih kalau malam itu. Bagaimana anak kita karena itu jenengan juga yang ada di Taiwan sana selalu peruntukkan doa kepada ibu dan bapak yang masih sugeng atau sudah meninggal, karena sesungguhnya keberhasilan kita ini adalah dari doa orang tua. Ridhone Gusti Allah gumantung marang ridhone wong tua loro, murkane Gusti Allah gumantung marang murkane wong tua loro. Kalau saya boleh pinjam bahasanya sang dai kondang Raden Haji Roma Irama. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Oba ini sair mutiaranya hebat sekali. Walau suara saya jelek, tapi butir mutiara hikmah yang ada di dalamnya. Dan kutukannya jadi kenyataan untuk ibu kita. Bila kau patuh pada bupati, sapiro pangkat dure bupati. Ketika punya kenalan bupati, sang pejabat punya orang tua yang sudah tua renta, malu di hadapan temannya. Ketika 1 Syawal Idul Fitri datang jam 10, ibunda seneng duduk di meja tamu. Ada anaknya sudah 22 tahun tidak pulang. Ketika pulang bilang, "Le, Nur Hasim, Mbok seneng banget. Wis 22 tahun tidak pernah ketemu sampean dadi berhasil 22 tahun yang lalu. Jam sekian 10-11 ini mbok karo bapak itu ada di sawah. Geger melocot keringet godres sedang mencari nafkah untuk kebutuhanmu sekolah mondok.
Sekarang Anda sudah menjadi pejabat. Alhamdulillah, mbok seneng. 22 tahun tidak ketemu, tapi ibu bapak saudara hadirin, anak sang durhaka ini mendadak ada mobil plat merah belok di halaman rumahnya orang tuanya. Mbak, ini ono koncoku pejabat gung. Kono yang pawon sik kono, subhanallah. Ibunya yang membesarkan, mencari nafkah sehingga menjadikan dia menjadi orang berhasil dan sukses, ditundung kon nyamburi mergo isin kepada temannya. Nanti kalau ketemu orang tuanya dia malu. Oh, tiba orang tuanya Nur Hasim hanya gembel semacam ini. Karena itu dia menjadi sombong. Mboke ditundung. Subhanallah, naudzubillahi min dzalik. Ridallahi fi ridal waliden wa suhtullahi fi suhtul waliden. Subhanallah. Jangan sampai puasa yang kita lakukan hanya sekedar lapar, dahaga, dan haus. Mari kita introspeksi, nanti kita akan pindah. Orang tua tidak minta apa-apa. Teng desa niku nuwun sewu, akeh lho anak yang durhaka kepada orang tuanya. Begini dulu, biar kita hati-hati tetap menjadi orang yang sukses, dibenahi karo Gusti Allah terus. Kita harus tahu, menurut Islam, wong tua itu ada 3. Orang tua itu anak telu. Nomor 1 sing diarani wong tua, bapak ibu yang mengandung dan mengukir jiwa raga kita. Itu orang tua kita. Jangan macam-macam. Apa meneh kok nggetak kepada ibunya, ngomong luweh banter mawon mboten pareng. Falakulahuma ufin. Itu saja tidak boleh. Apalagi kita bersuara keras, lebih-lebih menghardik, membentak. Maka kehidupan kita tidak akan ada barokahnya. Yang kedua, sing diarani wong tua menurut Islam yaitu bapak ibu musyawarah maratuwa. Ibu bapak maratuwa itu adalah orang tua kita. Ketika terjadi akdun nikah, qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur halan, saknalika Nur Hasim dengan mertua perempuan ora batal. Begitu kita didekatkan. Orang yang melahirkan istri, orang yang melahirkan suami kita. Yang ketiga, biar hidup kita barokah. Sing diarani wong tua menurut Islam adalah bapak, ibu, guru, ustadz, ustadzah, kiai yang pernah memberikan ilmu, paring piwulang, pendidikan kepada kita. Itulah orang tua kita. Maka setiap sesuatu dahulukan kepada orang tua kita. 3 ini. Beneo karo wong tua kandunge dhewe, beneo karo maratuwane, beneo karo guru-gurune, karo para kiai. Tanpa ustadz ustadzah mboten saged jenengan melakukan apa tadi, tadarus, melakukan hafalan surat-surat pendek yang dipandu oleh insya Allah oleh Ibu Tuminah. Tidak bisa kalau dituntun, tidak dituntun guru. Nur Hasim juga tidak bisa. Keilmuan itu harus digurukan, harus ada sing dadi guru. Luar biasa. Telu perkara niki. Maka ketika kita ada di Taiwan, selalu ingat kepada kedua orang tua ini. Nah, kita kembali. Apa yang harus, yang mesti dihadapi oleh kita? Yang pertama tadi sudah, kita pasti mendapatkan anugerah dari Allah, nikmat. Yang kedua,
Kita itu siapapun manusia pasti akan menghadapi musibah dan ujian dari Allah. Siapapun, cuman bentuk ringan dan beratnya tergantung masing-masing orang karena sudah diukur oleh Allah. Yang nomor 3, setiap kita manusia, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah Majelis Taklim Ikatan Warga Muslim Indonesia di Taiwan yang saya banggakan, setiap kita manusia ini pasti mengalami pernah berbuat dosa, siapapun. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Disengaja ataupun tidak. Ini yang harus disadari. Maka kalau Ramadan dibilang ada hari yang bulan maghfirah, bulan ampunan, betul-betul kita jadikan Ramadan ini untuk beribadah, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngono nek awake dhewe niki beneh karo Gusti Allah, beneh karo Gusti Allah iki tandane ngeten. Ayyala sholat, bergegas ambil air wudu, datang di mana panggilan Allah itu dikumandangkan. Kalaupun kita tidak bisa datang ke masjid, ke musola, suara adzan dikumandangkan, di saat mendengar itu langsung aktivitas kita berhenti di rumah untuk melakukan panggilan Allah yang bernama sholat. Di rumah bisa. Apalagi kalau datang di masjid atau musola yang adzan, Allah itu senang banget. Kenapa tidak senang? Contoh, Nur Hasim timbali bapak Nur Hasim dalam Pak moro wong tuane Nur Hasim seneng. Hayya sholat, Gusti Allah, kita datang langsung seneng. Ndak kemana Nur? Mau ke Jember Pak, mau ke Jawa Tengah, dikasih sangu bruk lebih turah-turah. Kenapa? Mergo meneh. Saya belum sempat minta, sudah diberi oleh orang tua saya lebih-lebih. Mergo ngopo? Orang tua saya senang, Nur Hasim beneh. Nur Hasim beneh. Maka kita harus jadi orang beneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek awake dhewe beneh nyanggone Gusti Allah bakal yo beneh kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Yang keempat, hadirin hadirat jamaah yang kami banggakan, setiap kita ini manusia pasti tergerak untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk untuk menebus dosa dan ingin kita mendapatkan pahala dari Allah. Apa artine urip nyang donya nek awake dhewe melimpah ruah kemudian nanti di akhirat. Wong sakniki niki nyang desa itu goleki wong poso karo wong ora itu lho angel. Contoh, ya kalau di perkotaan Taiwan lain, di sini teng desa saya gambarkan, lungguh buk di tepi jalan, ada orang dua. Jam 14 utawa jam loro badane luhur. Enek wong loro wong lanang lungguh, iki poso karo ora ngene angel bedane. Duduk sing poso itu mesti lemes karena lapar, karena haus. Lah satunya yang duduk di sebelahnya itu ora poso, edok-edok iya lemes-lemes. Niki sing poso karena apa? Puasa itu untuk Allah. Gak ngerti. Keluar dari kamar habis pegang ceret, habis minum botol aqua, nggak ngerti.
Sulit, karena itu perlu menjadi orang yang jujur. Sudahkah kita jujur kepada Allah? Kalau kita sudah jujur kepada Allah, nanti kita hijrah setelah puasa Ramadan menjadi orang-orang yang betul-betul jujur kepada Allah dan jujur kepada diri kita sendiri. Bisa kita membohongi orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi Allah, dan kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Jelas itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Bukan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Gusti Allah ki ora ngantuk. Gusti Allah kuwi ora sare. Maka terhadap apapun yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak tahu, Allah tahu semua apa yang kita perbuat di dunia ini. Etok-etok poso, etok-etok sholat, etok-etok berbuat baik, membohongi orang lain, tidak bisa ditipu Allah. Karena apa? Di dalam ayat kursi wes genah, Gusti Allah ora tahu iso krasa ngantuk, Gusti Allah tidak bisa tidur. Artinya terus tahu pirsa datang nopo ingkang dipun lampahi menungso di dalam kehidupannya. Ini yang keempat. Jadi jika kita manusia ingin bahagia, ini monggo saya berikan bekal. Harus ada 4 hal. Jika kita manusia ingin bahagia, maka cukup 4 perkara mawon. Dan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Ini ngapunten sekali. Kula niki lek ceramah mustameke nyang ngarepe langsung. Itu kula seneng guyon. Nah ini sing dipidatoni ora enek wonge, ora enek gambare, dadi ora roh. Dadi monoton. Ceramah monoton karena tidak berhadapan. Komunikasi kita itu koyok gak nyambung, koyok terputus. Omong apa to Nur Hasim kuwi? 4 hal itu apa? Harus kita wujudkan. Nyambung. Insya Allah sampai ke hati ya, Pak. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lah kuwi koyok wong piye ngomong dhewe nggih. Karo mancing saya ini tadi. Karo mancing kok gak enek suarane blas. Mustamik saya ini hadirin iwamit ini padha mirengne apa ora kok ditinggal masak. Mendengarkan, setia mendengarkan. Iya, matur nuwun. Jadi sifatnya metode saya doktrin saja. Arep guyon sang dijak guyon ora ketok. Jadi doktrin. Jadi kami nganu tersenyum kok di balik mood. Yang harus kita wujudkan di dalam diri kita itu bentuk syukur. Kita mewujudkan syukur ketika kita mendapat anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus bersyukur. Syukur qauli, syukur fi'li. Nah, itu syukur dalam perkataan, syukur qalbi, syukur hati, itu harus bersyukur kepada Allah betul. Yang kedua, kita sabar dan tabah dikala mendapat musibah. Itu sudah hati syukur, sabar apa meneh nglakoni perintah Gusti Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Padha nyuwuna tulung sira kabeh nyanggone Gusti Allah kelawan sabar dan sholat. Indah sekali. Mumpung saya ingat, saya ini tenggene imaman nih, kita teng imaman nih. Teng imaman nih di Masjid At-Tauhid ini. Ketika duduk iftiros mbak-mbak dan bunda-bunda saya yang saya banggakan, lungguh iftiros niku lungguh nopo. Ini biar kita punya bahan untuk melakukan hijrah. Lungguh iftiros itu lungguh di antara dua sujud. Lungguh di antara 2 sujud nu sing diwaca Nur Hasim, sing diwaca Pak Yai, sing diwaca Ustadz, yang dibaca panjenengan.
niku podo. Contoh, Rabbi ghfirli, itu maknanya ya Allah, panjenengan sepunten sedaya dosa kalepatan kula ya Allah. Jadi kalau kita ini bilang Rabbi ghfirli, koyok-koyok Gusti Allah niku teng ngarepe awake dhewe, memang salat itu komunikasi kepada Allah, koyok-koyok omong-omongan Gusti Allah itu seolah di depan kita. Makanya aja tolah-tolah ben dianggap oleh Allah benah lan sopan. Sholat nggak boleh tolah-toleh, tetap beradab ke kiblat. Gusti Allah kayaknya ngarepe dhewe, dadi awake dhewe guneman ngomong-ngomongan pi Gusti Allah kayaknya ngarepe dhewe. Gusti panjenengan sepunten sedaya dosa kelepatan kula, Rabbi firli warhamni ya Allah. Dadi nyang ngarepe panjenengan welasi, panjenengan asi kula ya Allah. Katrien kula kok panggah ngeten, kula pun ikhlas kok ditinggal suami dan istri saya Gusti, tapi kenapa terlalu lama mboten paringi jodoh walih Gusti, panjenengan welasi ya Allah, panjenengan asi. Kalau ada welas ase itu di dalamnya, ada untuk noto uripe kula panjenengan sedaya. Wajib burni ya Allah, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Kula poso kok gur gersah itu Gusti, sempurnakan Gusti. Kula pun sholat terus datang panjenengan, tapi kenapa kula dadi wong kok panggah dadi pemarah, jadi wong nesuan, jadi orang suka emosi, sempurnakan ya Allah. Masa kula pun pateng sholat setiap anak saya pulang di pondok, pulang sekolah ndak berangkat, saya mesti ndak ada uang lagi kosong. Sempurnakan kekurangan saya ya Allah. Jangan jadi saya pemarah. Mari kita jadi orang-orang yang lembut. Menghargai kepada orang lain, menghargai suami, tawaduk kepada seorang suami. Yang jadi suami beneh menyayangi kepada seorang istri, itu akan terjadi harmonis di dalam keluarga. Harmonis itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Ayo sudah, yang ibu-ibu ini contoh saja, lek pengen dadi beneh sampai sekarang ki karo bojone basa apa ora, ngono wae cetek ukurane. Wong bojoku tak rabi 36 tahun sampai sekarang ki ora basa blas kok. Ini untuk mengukur. Jadi kita hijrah. Oh, basa karo suami itu adalah indah dan baik. Nanti hijrah. Jadi bar poso nanti kita hijrah. Basa bar poso pulang ke Indonesia bojone kaget. Loh kok malih poso iki marung ngaji karo Pak Nur Hasim. Kaget bojone. Alhamdulillah ini hijrah. Jadi hijrah yang sesungguhnya adalah itu mau nira boso menjadi boso. Luar biasa, akan indah sekali kehidupan kita ini. Jadi sabar, syukur, sabar, tentu tabah dalam segala hal. Wajib burni, warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat kami. Jadi di dalam sholat itu kudu kusuk. Karena apa? Di dalamnya adalah komunikasi kepada Allah. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Mosok katriyen kula dadi wong kok gur koyok ngene ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mengerti. Jadikan kami menjadi orang-orang yang ngalim. Jadikan kami orang yang berbakti kepada suami. Jadikan kami orang-orang yang mampu menjadi pengayom di dalam keluarga ini. Warfa'ni, angkatlah derajat kami. Niku sing tenanan nek salat. Jadi Gusti Allah yang ngarepe dhewe awake dhewe omong-omongan. Warzuqni ya Allah. Limpahkan rezeki dunia, rezeki akhirat kepada kami ya Allah. Bapak Ibu, hadirin jamaah pengajian Rona Senja yang saya hormati, kula mbiyen ki gak mikir dadi wong kaya ngene iki. Ora mikir iso ibadah haji barang niki lho. Ndak mikir duit kon di hitungan ongko gak ono dipikir akal. Orang tua saya anaknya 7 satu kandung. Bapak ibu ndak punya sawah sama sekali.
Tapi alhamdulillah ibu bapak saya ahli ibadah, subhanallah. Saya tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung. Saya dulu pernah di dalam hati, saya pokok ibu dan bapak meninggal, kudu tak dusi dewe, tak kafani dewe, saya sholati sendiri. Allah tidak menghendaki, tidak mentakdirkan itu semua, karena saya tidak tahu sampai sekarang jenazah kubur pusara bapak saya tidak tahu. Karena meninggal ketika ibadah haji, diangkat oleh Allah derajatnya, tapi tidak bisa pulang karena meninggal di Arab, makamnya di Maklah. Ketika saya mengantarkan haji istri saya di Mekah, saya berusaha mencari pekuburan pemakaman umum di Maklah, Mekah. Tapi mulai tahun 2006 oleh pemerintah kerajaan Saudi, makam umum Maklah di Mekah itu dipindah di bawahnya Jabal Sur. Jabal Sur itu ada gua kecil yang bisa untuk masuk berdua, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar ketika melakukan hijrah. Dikejar-kejar oleh pasukannya Suraqah, enggak dibunuh. Itu di Jabal Sur. Artinya apa? Yang masih beruntung sekarang punya ibu bapak sing tasih sugeng jenengan, itu jadikan betul-betul orang yang istimewa di dalam kehidupan panjenengan. Segera datang di pangkuan sang ibu ketika nanti kita pulang ke tanah air. Kalaupun tidak bisa pulang malam Idul Fitri, setidaknya jangan terlambat. Utamakan yang pertama, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada ibu bapak yang telah melahirkan dan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung ini. Maka ketika kita berhasil, ya Allah, tiba-tiba proses kehidupan saya dulu begini. Bapak kini bengi karo ibu kita tangi bengi sebelum sholat subuh berdoa untuk anak-anaknya. Semboyane wong tua itu Gusti, anak-anakku aja digawe soro uripe, kena uripe anak ki dilek karo wong tua. Betul. Dimakan seperti kapsul, diuntal itu, kena dilek. Itu wong tuane awake dhewe. Lho ngono kok akeh riyaya. Anak gak gelem gene wong tua, ora gelem gene maratuwa. Moh geger meng apa pegel karo wong tuane, meng gara-gara dum-duman sawah warisan kacek sak wolon. Kuwi pegel tenan karo wong tuane. Naudzubillahi min dzalik. Kebutuhan kita besok niku mboten sawah sak molon sak mono mbangi. Kalau kita ini sudah mati, nuwun sewu, butuhe mung sak meter, 2 meter. Itu ku dikeduk Nur Hasim lebokke sak meter musuh 2 meter. Jujukane omahku tanpa bantal, tanpa keloso. Wong omahe ra ana lawange, turu dhewe ra ana kancane. Coba awake dhewe mujul ngarol meng dibuntel putih, sarung baju semuanya dilepas yang pernah dipakai kebanggaan ketika hidup, sing ana meng mori. Lemai wae gur sak meter musuh 2 meter, ngono kok megeli karo wong tuane. Ma'asyiral hadirin hadiratul rahimahullah. Mari kita berhijrah. Kita pindah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Lek enek wong ngerti jo malah digedingi. Wong nuturi, kita ngaji itu ibarat kita bercermin sedang berhadapan dengan kaca. Kalau dandanan kita itu rambutnya kok lengseh lewer di dalam kemir, di dalam cermin, ambil suri, disisir yang rapi rambut kita, jangan kacanya yang ditendang, tapi ambil suri, kita rapikan dandanan kehidupan kita ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
banyak masih, tapi setelah saya mohon maaf kepada Muqasimul Auqat, sang pembawa acara, ini apa waktunya saya kok ini tinggal 9 menit ini dari yang diberikan saya 40 menit tausiah paparan, kemudian 20 menit tanya jawab, kemudian dilanjutkan doa. Ternyata waktunya tinggal 9 menit. Ngeten mawon, ini Imam Ghazali janu aku niki nek ngomong ra entek iki engko biasa memberikan kuliah, tapi saya berusaha memang menuju ke tema ini. Saya terharu tadi ada apa itu apresiasi buat saudara saya Majelis Taklim Iwamid, yaitu punya Mares tadi ada lagu, kemudian ada sholawat kalau tidak salah dipimpin oleh Bu Sarifah tadi itu. Saya nek maca sholawat itu luar biasa, eling dawe Bapak le. Sholawat itu luar biasa keistimewaannya. Sholawat apa wae. Kalau mampu ngelanggeng nih sholawat, bendino tidak lepas dari sholawat, maka di dalam kehidupannya akan diberikan kehidupan keistimewaan oleh Allah. Tidak tahu keistimewaan itu nanti yang menemukan adalah diri kita sendiri. Dengan segala kehormatan dan dengan segala kerendahan hati, rendah gunung tinggi harapan, mohon maaf segala bentuk kesalahan, sak piro dawane bolah, nek diukur ya mung sak depo, sak piro akeh salah, nek sedulur karo Nur Hasim, ayo podo di ngapura terhadap paparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang barokah. Manfaat amin dunia akhir, amin ya rabbal alamin. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah juma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana malabrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma Rabbana gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma Rabbana hablana, ya Allah jadikanlah anak-anak kami min azwajina, dan jadikanlah jodoh-jodoh kami ya Allah, suami-suami kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan jadikanlah seluruh keluarga kami ya Allah qurrata ayun, menjadi orang-orang yang menyenangkan apabila engkau dan kami pandang ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami semua ya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Liridhallahi ta'ala bisyirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila ada sumur di ladang populer ini, bolehkah Nur Hasim menumpang mandi? Boleh. Apabila ada umur yang panjang,
Mohon izin Nur Hasim bisa ketemu lagi di Rona Senja. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.